Nah, di sini nih sanitasi lingkungannya ada perumahan permanen atau semi permanen. Mana? Nah, sini ada rumah ada ini pakai septic tank atau cemplung. Jadi TK. Oke. Kalau sarana komunikasi telepon dulu dong, ya kan? Kemudian sumber informasinya HP atau TV atau koran radio. Tidak kak. HP aja ya. Apa aja? Sosial media gitu lah. Oke. Nah, di sini Kak mau menanyakan nih, Dek, apakah ayah Dek, ibu Adek, Adek ada mengalami keluhan atau ada mengalami masalah? Enggak ada sih kalau keluarga kak. Kalau adiknya sendiri, Ya itu masalah saya keputihan kak. kalau keputihan ya, Iya. itu keputihannya banyak atau dikit, Dek? Dikit aja sih. Oh, itu wajar lah ya, itu masih kalau tahap-tahap remaja itu kan masih pertumbuhan tuh kan itu yang sering tuh ya. Ada juga harus jaga-jaga aja. Kemudian harus menjaga kelembapan celana dalam ya kan, kalau basah cepat-cepat diganti biar nggak makin parah. Siklus haid Adek teratur kan? Ya teratur kak. Nah, pertama kali Adek mengalami menstruasi pada umur berapa? 13 tahun kak. 13 tahun. Heeh. Pola makan Adek nih, Adek biasanya makan berapa kali, Dek? 3 kali sehari kak. 3 kali sehari, teratur ya. Iya. Biasanya Adek mengkonsumsi makanan apa aja tuh? Kayak sayur, ikan, ayam. Kalau sehari minum berapa gelas? Sekitar 8 sampai 9 gelas kak. Mantap. Iya, Banyak Kak. minuman itu bagus ya, Dek ya. Berarti BAB-nya berapa hari sekali? BAB pokoknya kadang juga 2 kali sehari gitu. Jarang lah BAB itu. Tahu Iya. kenapa? Nggak ada keluhan kan sama BAB-nya? Nggak ada kak. Nah, di sini nih. Situ malam jam berapa, Dek? Biasa nih suka begadang nih remaja nih. Jam 11-an gitu lah kak. Jam 11. Iya jam 12. Ada keluhan nggak pada masa tidurnya? Nggak ada kak. Nggak ada. Kalau nah, ada ini kelas berapa berarti? 3 SMA. SMP. 3 SMP kak. Nah, kalau Adek ke sekolah itu berarti menggunakan apa? Pakai apa? Diangkat apa pakai motor ya? Iya kak. Pakai motor. Nah, di sini Kakak mau menanyakan sedikit nih tentang ibu Adek. Apakah ibu Adek ada mengalami riwayat penyakit jantung, ginjal, asma, hepatitis, atau segala macam? Alhamdulillah kak nggak ada kak. Alhamdulillah ya, Dek, ya, nggak Ya, ada semua. alhamdulillah sehat aja. Kalau riwayat penyakit keluarga misalnya ada jantung nggak ada semua ya? Nggak ada kak. Oke. Nah, sekarang ini kan tentang lagi ada corona nih, Ya. ada nggak pakai berhenti ya kan? Nah, di sini juga ada data tentang COVID-19. Jadi kakak akan menanyakan sedikit ya, Dek, ya, tentang masalah COVID-19 ini akan pakai data. Apakah yang dilakukan keluarga ketika anggota keluarga yang sakit itu periksa ke fasilitas atau berobat sendiri atau tidak periksa? Kadang nggak berobat kak karena takut dibilang corona gitu kan. Iya. Jadi kayak beli obat aja gitu. Oke. Tapi alhamdulillah selama corona ini nggak pernah sakit gitu. Nah, apakah adik atau ayah adik pergi keluar rumah? Jarang kak, untuk kepentingan aja sih. Berarti kalau nggak penting nggak keluar lah ya. Iya. Main-main di depan aja gitu. Oke. Nah, apakah pernah adik menggunakan angkot, bus, taksi, kapal laut, atau ayah sama adik ada? Tak ada kak. Tak ada, berarti di rumah aja lah ya. Iya kak. Kalau berkumpul sama orang lain tuh menggunakan masker nggak? Pakai kak. Oh, pakai, bagus. Mama ayah pakai juga kan? Iya.
adek ada berjabat tangan dengan orang lain? Nggak ada kak, sekarang kan pakai sistem nggak pegang-pegang tangan Oh gitu iya. kan. Mama ayah juga ada? Nggak ada juga kak. Iya sih, kan lagi pandemi kali corona nggak boleh, harus jaga jarak. Nah, ada yang kalau keluar rumah tuh, kemudian kalau mau megang gagang pintu atau memegang motor tuh pakai hand sanitizer dulu nggak, atau tisu basah Iya. dulu ya kan? Nah, seharusnya pakai hand sanitizer dulu, atau ya skip ah, harus skip nih. Nah, adek kalau keluar rumah nih, kalau mau megang sesuatu, adek menggunakan hand sanitizer dulu nggak? Iya kak, Oke. bawa kemana-mana gitu. Oke, bagus. Apakah adek, keluarga adek menyentuh uang yang disentuh orang lain? Ya pasti kak, kalau belanja Iya, gitu ya. kan. Iya. Karena kita bukan menyetak uang ya dek ya. Iya, kita nggak punya uang sendiri. Apakah adek menjaga jarak 1,5 meter dengan orang lain ketika belanja, bekerja, belajar, dan beribadah? Iya kak, Oke. jaga jarak. Adek makan di rumah atau di luar? Makan di rumah kak. Di rumah ya, nggak ada ke restoran kemana Iya, ya? enggak. Bapak, ayah, ibu juga nggak ada ya? Iya kak, makan beli di luar aja gitu, bawa pulang ke rumah gitu. Oh, oke. Rutin nggak nih minum air hangat, air putih? Rutin lah ya, tadi aja bilangnya 8 gelas kan? 8 sampai 9 gelas gitu. Nah, saat adik pergi pas pulang langsung cuci tangan nggak balik pulangnya? Iya kak, langsung cuci tangan. Pakai Bagus. sabun gitu. Ini wilayah adik ini nggak ada yang terkena COVID kan? Nggak ada kak, alhamdulillah. Nah, kalau tiba dari luar itu langsung mencuci tangan pakai sabun nggak? Iya kak. Bagus, itu harus ya dek ya, nggak boleh enggak. Iya kak. Nah, ini lagi nih, kalau habis dari luar nih langsung cuci baju, merendam baju, apa nunggu Iya kak, besok langsung dulu? ganti baju gitu. Habis itu langsung mandi gitu kan. Oke. Terkena cahaya matahari nggak dalam satu hari tuh? Apa kak? Misalnya nih, adik dalam satu hari terkena cahaya matahari nggak? Iya Selama kak, 15 menit? batu kayak apa, ada pagi-pagi panas tuh kan. Mengkonsumsi vitamin nggak? Iya kak, vitamin C. Oke, Untuk bagus. daya tahan tubuh. Iya. Ada juga mengkonsumsi buah dan sayur. Iya kak. Sama ayah juga kan? Iya. Dalam pokoknya dalam beberapa minggu ini adik atau keluarga adik ada mengalami demam, Nggak ada kak. batuk, Nggak ada juga. pilek? Iya enggak. Oke, enggak semua ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau sakit tenggorokan, sesak napas ada? Nggak ada kak. Oke. Baiklah dek, hari pertama ini kakak cuma ingin mau mendata keluarga adik aja. Besok dan lusa kakak ingin mengasih penyuluhan tentang masalah adik tadi. Tadi kan masalah adik keputihan. Iya. Jadi besok kakak datang lagi, kakak memberi penyuluhan kepada adik. Oke dek? Iya kak. Nah, makasih banyak ya dek ya atas waktunya, atas partisipasinya. Kakak bisa tanya pada adik tentang data keluarga adik. Sebelum kakak pamit nih, kakak ingin meminta tanda tangan adik dulu sebagai bukti laporan kakak atau kegiatan kakak. Iya. Boleh ya dek ya? Iya kak. Nah, di sini dek tanda tangannya dek. Oke, makasih banyak ya dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak dari mahasiswa Poltekkes Kementerian Pinang. Nah, di sini kakak ada dapat tugas untuk melakukan penyuluhan kepada remaja ya dek ya, terutama pada masalah keputihan. Nah, sebelumnya ada pernah tahu apakah itu keputihan? Tidak kak. Nah, ini kakak ada bagi leaflet, nanti ada bisa lihat di sini ya dek ya. Nah,
Kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang bagi remaja putri ya dek. Nah ini contoh keputihan yang normal. Kalau ini keputihan yang tidak normal, jadi alangkah baiknya kalau kayak gini nggak apa-apa. Terus kalau ini harus diperiksakan ke bidan atau ke dokter ya dek. Nah kemudian keputihan atau juga leukorrhea menjadi indikasi adanya penyakit. Semua perempuan pernah mengalami keputihan. Keputihan disebabkan oleh beberapa faktor dek. Salah satunya karena kurang menjaga kebersihan daerah luar vagina. Kemudian cara membersihkannya, daerah luar vagina dikenal sebagai vulva hygiene atau dibersihkan dengan air yang bersih ya dek. Kemudian semua pengeluaran cairan dari alat genitalia yang bukan darah tetapi merupakan manifestasi klinik berbagai infeksi, keganasan atau tumor jinak organ reproduksi. Keputihan dapat dibedakan menjadi dua jenis yang kakak tadi bilang, yang ini normal dan yang tidak normal ya dek. Nah kemudian ada nih, coba ya dek buka belakangnya lagi. Nah ini ada gejala keputihan karena faktor fisiologis. Yang pertama itu ada cairan dari vagina berwarna kuning, kemudian tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal, jumlah cairan bisa sedikit, bisa cukup banyak. Kemudian ada lagi nih gejala keputihan karena faktor patologis yang tadi kakak bilang, yang kakak tunjukkan tadi. Yang pertama itu ada cairan dari vagina keruh dan kental. Pokoknya kalau ada keluar cairan vagina keruh dan kental itu berarti patologis. Sebaiknya adik periksa ke dokter atau bidan kalau jika adik mengalami hal tersebut. Kemudian warna kekuningan, keabu-abuan atau kehijauan. Kemudian yang patologis ini dia berbau dek, berbau busuk, amis dan terasa gatal. Kemudian jumlah cairan banyak. Penyebab paling sering dari keputihan tidak normal adalah infeksi organ genitalia pada perempuan. Yang dapat terkena infeksi adalah vulva. Vulva itu bagian, ada tahu vulva? Tahu. Apa itu vulva? Ini di daerah kemaluan. Oke, mantap. Nah, infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit atau virus ya dek. Kemudian penyebab lain dari keputihan selain infeksi seperti adanya benda asing, kemudian penyakit organ kandungan, penyakit menahun atau kelelahan kronis, kemudian fistel di vagina. Nah di sini ada juga cara pencegahan keputihan. Biar tidak terjadi keputihan kita harus mencuci alat kemaluan kita Sering ya Pak? ya. Kemudian mengganti pembalut ketika sudah basah dan lembab saat menstruasi. Nah jika adik menstruasi nih, celana dalam adik basah, nah cepat-cepat diganti, itu kan bisa menyebabkan jamur infeksi. Nah itu bisa mengakibatkan keputihan ya dek. Kemudian menggunakan sabun non parfum, nah ini tidak boleh. Kemudian menghindari penggunaan cairan pembersih wanitaan, itu juga tidak boleh. Kemudian bila selesai buang air, segera bersihkan dan keringkan dari arah depan ke belakang. Nah sebaiknya menggunakan tisu, kan itu bersih tuh. Kemudian menjaga kuku tetap bersih dan pendek, tidak boleh kuku panjang karena itu banyak virus, banyak kuman ya dek ya. Iya Pak. Tapi kuku saya panjang ya Pak. Nanti dipotong ya, nggak boleh panjang-panjang ya dek ya. Nah kemudian ada memperhatikan pakaian diantaranya tuh, ganti celana dalam bila basah dan lembab, menghindari pakaian dalam atau celana panjang yang ketat. Nah tidak boleh pakai celana ketat ya dek. Tidak duduk dengan pakaian basah, gunakan pakaian dalam dari bahan katun. Selain dari bahan katun jangan dipakai dek, nggak boleh. Nah kemudian ada juga nih mengatur gaya hidup diantaranya nih, ada kan dek kan? Ya. Udah bisa lihat. Nah kemudian apa lagi? Dari seks bebas, kemudian mengendalikan stres, Nah rajin dan olahraga. iya. Kemudian konsumsi diet yang tinggi protein. Mm-mm. Kemudian
dan menjaga berat badan tetap ideal. Oke, bila mengalami keputihan yang tidak normal, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, adik juga jangan lupa mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pasar 5 sempurna, ya dek? Iya kak. Nah, baik. Apakah adik mengerti yang kakak bilang tadi? Mengerti kak. Adik ada yang mau bertanya? Cukup kak ya. Oke, kalau begitu, sebelum kakak menutupi, kakak ingin meminta tanda tangan boleh dek? Sebagai bukti kalau kakak sudah menyelesaikan tugas kakak. Ya, boleh. Oke. Dek, di sini aja. Di sini kak. Iya, di sini. Nama atau Tanda tangan aja, tanda tangan. Oke, mantap. Makasih banyak ya dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke rumah adek. Nah, hari ini kakak cuma ingin mengevaluasi adek aja sih selama 3 hari ini kakak sini, ya kan? Kakak memberi penyuluhan. Nah, kakak mau ingin tanggapan dari adik atau adik ada ingin mau bertanya pada kakak atau ada apa-apa, tanyakan aja nggak apa-apa. Sekilas untuk 2 hari ini nggak ada sih kak, tapi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan boleh lah ya kak. Oh iya, nanti kakak kasih nomor HP kakak sama adek, Iya. kita konseling aja lewat HP ya. Iya kak. Kalau misalnya adik ada keluhan atau adik mau ada tanya-tanya apa ya hubungi aja kakak, nggak apa-apa, kakak selalu ada waktu kok dek. Iya. Oke. Nah, jadi sebelum kakak pamit nih, kakak ada ingin mau pesan. Nah, jadi juga adik sama keluarga adik harus menjaga kebersihan, harus menjaga kesehatan. Apalagi sekarang ada pandemi kan, wabah corona yang nggak berhenti-berhentinya. Satu dunia udah dilanda. Nah, jadi kita sebagai masyarakat nih yang jauh dari orang-orang terkena corona, kita juga tidak boleh menyepelekan virus corona karena memang virus corona itu memang ada, cuman ya inilah nggak dibilang ada atau tidak ada. Nah, jadi sebaiknya kita harus jaga diri kita terutama, oke dek. Nah, titip salam kakak pada ayah dan ibu adik ya dek ya. Semoga sehat selalu dan memurahkan rezeki ya dek ya. Nah, baiklah, kakak pamit dulu ya dek ya. Kalau terlebih terkurang, kalau ada perkataan kakak selama 3 hari ini menyinggung perasaan adek, kakak mohon maaf ya dek ya. Assalamualaikum.